Suara gemuruh besar di langit. Sang Dewa Agung muncul dengan gemilang. Aku datang. Guru, aku mencium bau Xiuyun di rumah itu. Berisik. Ah, Guru, muridmu akan mengetuk pintu sekarang. Buka pintunya, Xiuyun. Kakak senior kesayanganmu datang mencarimu. Buka pintunya. Buka pintu. Anda berdua? Tamu? Maaf, kediaman Xie tidak menerima tamu asing. Akhir-akhir ini. Silakan kembali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami ini orang dalam. Kami mencari Xiuyun di rumah Anda karena ada urusan. Xiuyun? Leluhur? Berani sekali. Nama leluhur kami, beranikah kau menyebutnya? Leluhur kalian? Benar, usia Xiuyun memang tidak muda lagi. Tapi kami berdua diundang langsung oleh leluhur kalian loh. Leluhur sudah berusia di atas 80 tahun dan sudah koma selama lebih dari setengah tahun. Masih mengundang langsung? Hahaha. Saya tidak akan menemui kalian. Aku bilang ya, kamu ini Tidak akan bertemu? anak muda, kau ini sedikit. Mancang. Mohon, sampaikan jepit rambut ini bahwa Qi Zhao telah tiba. Mohon tunggu sebentar. Nenek buyut, maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa menikah dengan orang asing yang belum pernah kutemui. Masa depanku, aku ingin menentukannya sendiri. Nona, dia datang. Orang yang membawa jepit rambut Phoenix sebagai tanda itu datang. Dia muncul. Hentikan. Jangan ikut campur urusan orang lain. Serang. Terima kasih banyak, penolong, karena telah menyelamatkan nyawa hamba. Hamba memohon, penolong, ajari hamba sihir untuk membalas dendam. Hamba rela mengikutimu seumur hidup, melayanimu dengan sepenuh hati. Guru, keturunannya, sepertinya dia adalah jodoh yang sudah ditakdirkan untukmu. Guru, jika engkau menjalin hubungan dengannya, urat spiritual kita akan terselamatkan, Guru. Dia orangnya. Mereka, Iya, mereka. nenek buyut berkata, jodohku adalah gurunya, tapi orang ini mana mungkin berusia 100 tahun? Mungkinkah orang tua itu lumpuh, lalu menyuruh cucunya untuk menjemputku? Nenek buyut memaksakan pernikahan seperti ini? Nona, hidupmu benar-benar tamat. Tuan Qi, Panggil aku Qi Zhao. Tuan Qi, Namamu? Xie, Qingtang, Xie King Tang. Mancang, nama saya Mancang.
Maafkan atas kurangnya keramahan ini. Saya mohon Tuan memakluminya. Boleh saya tahu tujuan Tuan datang? Kau seharusnya tahu tujuanku datang kemari. Tentu saja, Anda datang untuk memaksa menikah atas nama kakeknya. Kalau begitu, Nona Xie, kapan kau berencana ikut denganku? Maaf, perjanjian itu tidak bisa saya penuhi. Alasannya? Saya sudah punya orang yang saya cintai. Lagi pula, saya juga tidak akan menikahkan diri dengan orang yang belum pernah saya temui. Sama sekali. Terlebih lagi, orang itu adalah orang tua. Tolong hormati saya. Hormat? Jika Anda tidak keberatan, silakan Tuan minum dulu arak pernikahan sebelum pergi. Kau sudah terikat perjanjian pernikahan ini, tapi hatimu memikirkan orang lain, lalu datang kepadaku membicarakan rasa hormat. Perjanjian pernikahanku, Lagi pula, perjanjian pernikahanmu hanya sah jika aku mengangguk setuju. kau. Hei, hei, hei. Nak, jangan marah. Nak, jangan marah ya. Kedatangan kami kali ini, terutama untuk bertemu nenek moyangmu. Soal perjanjian pernikahan, kita bicarakan lagi nanti. Bicarakan lagi, Guru, lebih penting kita menemui saudari Xuer dulu. Hei, hei. Hei, Guru. Kau masih ingat saudari seperguruannya? Kau bilang kata satu, dia bisa membingkai kata satu itu. Dan menyimpannya untuk dihormati. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Kalian berdua, jika ingin bertemu nenek, silakan ikut aku. Aduh. Ayah, Ibu, Paman, ini adalah Tuan Kizao, Tuan Qi, dan ini adalah Tuan Mancang. Mereka datang untuk bertemu nenek. sekalian datang untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan? Memangnya kau siapa? Bertemu orang tua? Bahkan tak ada ucapan hormat sedikit pun? Apa pantas? Orang tua? Saya menghormatimu sebagai orang tua, tapi kau juga harus memiliki keberuntungan untuk itu. Tidak apa-apa jika anak muda itu terlalu percaya diri, tetapi terlalu sombong, pasti akan meninggalkan masalah. Maaf, sopankah saya atau tidak? Atau apakah saya sombong atau tidak? Bukan urusan kalian untuk menggurui saya. Hahaha. Sungguh tidak tahu diri. Baiklah. Karena leluhur telah berpesan tentang jepit rambut itu, King Tang, kalau begitu antarkan mereka. Ya. Anggap saja keluarga Xie telah menepati janji. Betul. Kita temui orangnya dulu baru bicara. Baik, silakan ikut saya. Tuan-tuan berdua. Ayo. Tunggu. Ayahmu hanya mengatakan beberapa patah kata, sekadar basa-basi. Kau, gadis bodoh, apakah kau benar-benar menganggapnya serius? Ibu. Dia bilang itu benda pusaka. Apakah itu benar benda pusaka? Menurutku, entah diambil dari mana, sampah. Maksudmu? Saya membawa benda pusaka palsu untuk menipu kalian? Siapa yang tidak tahu bahwa leluhur kita mencari orang dengan jepit rambut pusaka? Beberapa waktu lalu bukankah ada dua penipu datang membawa jepit rambut palsu untuk menipu kita? Mereka kita usir dengan pukulan tongkat. Wen Qian, apa kau ingat di mana jepit rambut palsu yang dikatakan orang itu? Dipungut di depan pintu toilet. Dan lagi, mereka juga menipu kita sebesar 2 juta rupiah. Menurutku ya, karena keluarga Xie kita terlalu baik, itulah sebabnya para penipu itu menjadi seenaknya saja.
Benar, kakak ipar. Kalian berdua, kalian harus menjaga gadis Tang dengan baik. Jangan sampai dia tertipu oleh rubah liar tertentu. Jika itu terjadi, mau menangis pun tak tahu harus kemana. Haha. Menurut kalian, terlepas dari palsu atau aslinya tusuk konde ini, kalian sudah memastikan saya ini penipu? Memang kenapa zaman sekarang? Sungguh, orang sembarangan. Berani-beraninya datang ke keluarga Xie untuk mencari hubungan dan mengakui perjodohan. Sungguh sial. Sebaiknya kau tahu diri. Ambil barang rongsokanmu dan cepat pergi, agar tidak membuang waktu kami, atau kami harus menyuruh orang untuk mengusir kalian. Ambil tusuk konde itu? Beraninya kau bicara begitu apa? Kau pantas? Aneh, kenapa tiba-tiba terasa dingin? Jantungku berdebar-debar. Saya tidak mau mengulanginya untuk kedua kali. Saya ambil. Guru, Anda sabar dulu. Pikirkan perjodohan itu, pikirkan jalur spiritual itu. Yang terpenting adalah bertemu dengan adik Xiu dulu. Ayah, Ibu, masalah ini, Tuan Qi juga sudah menjelaskan semuanya padaku. Kedatangan mereka kali ini hanyalah untuk menemui nenek buyut. Hei. Kenapa? Mau membawa barang rongsokan ini? Tidak akan. Saya tidak akan membiarkan leluhur kami dihinakan oleh kalian berdua orang tak jelas. Ini adalah benda pusaka yang diberikan adik Xiu kepada kita. Beraninya kau. Aduh. Hahaha. Ya ampun. Ternyata memang barang rongsokan yang asal-usulnya tidak jelas. Astaga. Hanya dengan sedikit remasan saja sudah rusak. Hahaha. Asal-usulnya jelas atau tidak? Leluhur kalian jauh lebih tahu daripada kalian yang buta kebenaran. Ini. Apa katamu? Oh, bukan hanya itu. Telinganya juga tuli. Kau berani menghinaku? Ya, aku menghina. Kenapa? Memperlakukan pusaka leluhur kalian seperti ini? Apakah kalian tidak takut jika leluhur kalian terbangun dan menguliti kalian? Leluhur keluarga Xie tidak akan mengakui orang sepertimu yang membawa barang palsu tak berguna ini dan masih menghina keluarga Xie kami. Jelas-jelas cari masalah. Kepala pelayan. Ya, Tuan kedua. Usir kedua penipu ini keluar. Baik. Ho. Aduh. Bagus. Kalau begitu coba saja. Kita lihat apakah tulang kalian yang lebih keras atau atap rumah ini yang roboh duluan. Hentikan. Ayah. Ayah, Ayah, Kakek, Apa yang kalian lakukan ini? Hah? Di mana tata krama dan martabat kalian? Ayah. Kedua orang yang entah dari mana asalnya ini berusaha keras ingin bertemu nenek. Saya sudah menghalangi mereka, tetapi mereka tidak tahu diri. Bahkan mencoba menerobos masuk dan membuat kekacauan. Hei, kenapa kamu tidak bilang bahwa kamu telah menghancurkan benda pusaka kami? Pusaka? Pusaka apa? 100 tahun yang lalu, aku membuat janji dengan leluhur kalian untuk membawa jepit rambut Phoenix ini sebagai pusaka dan datang untuk memenuhi janji itu. Apa? Apa katamu? 100 tahun yang lalu? Berapa umurmu 100 tahun yang lalu? Aku khawatir pada saat itu, kamu masih bersembunyi di sudut terpencil, menunggu untuk bereinkarnasi, bukan? Hahaha. benar. Jadi setelah kita berdebat sekian lama, kita sebenarnya beradu argumen dengan dua orang gila. 100 tahun hanyalah sekejap mata bagiku, jika bukan karena aku menghargai hubungan masa lalu, hanya karena tindakan kalian yang menghancurkan pusaka dan menghina janji, rumah besar keluarga Xie ini sudah berganti pemilik. Lihatlah kalian, lihat. Masih saja bicara omong kosong di sini. Sungguh, astaga. Cukup. Aduh, karena mereka hanya ingin bertemu dengan leluhur, biarkan mereka bertemu. Ayah, Cepat kembalikan pusaka itu kepada mereka. Ini pada dasarnya adalah barang yang merupakan mahar leluhur kalian. Jadi,
itu kembali ke pemilik aslinya. Berusia 100 tahun dan terbaring sakit di ranjang, wajahnya pucat namun tidak tampak layu, malah terlihat lebih terhormat dari yang diperkirakan. Siu. Sudah, kalian sudah melihatnya. Sekarang saatnya pergi, kan? Apa-apaan ini? Kau tidak berniat menarik kata-katamu, kan? Karena sudah terlanjur datang, biarkan mereka melihat lebih lama. Anggap saja ini demi menjaga kehormatan keluarga Sie. Baik, Ayah. Aksiu, saatnya bangun. Kalian lihat jari nenek buyut? Nenek buyut, Nenek buyut bangun. Kepala pelayan, cepat panggil dokter kemari. Baik, Tidak perlu. Bantu aku duduk. Ibu, kondisi ibu masih sangat lemah sekarang. Ibu jangan bangun dulu. nenek buyut kami sudah bangun. Kalian berdua yang tidak ingin mati, segera enyah dari sini. Kepala pelayan, Tidak. Kurang ajar. Apakah nenek begitu peduli dengan janji pernikahan antara gurunya dan aku? Sampai harus menyambut keturunan secara langsung. Nenek buyut. Bu, Nenek buyut, Nenek buyut, Muridku, Meng Siuyun, menghadap guru. Murid, Meng Siuyun, menghadap guru. guru. Adik seperguruan, cepatlah bangun, cepatlah bangun, cepatlah bangun. Terima kasih, guru. Terima kasih, kakak seperguruan. Aduh, Aksiu, usiamu hampir berakhir, lebih baik simpan tenagamu dan sampaikan urusan yang belum selesai. Leluhur. ibu, Leluhur, Anda tenang saja. Saya akan segera memanggil orang untuk menyelamatkan Anda. Pasti akan baik-baik saja. Perjanjian pernikahan keluarga CA. leluhur sedang membicarakan apa? Leluhur berkata bahwa ia tidak bisa tenang memikirkanmu dan juga tidak bisa tenang memikirkan seluruh keluarga Sie. Astaga, Leluhur, Anda bisa pergi dengan tenang. Ayah dan keluarga Sie ada kami yang mengurus. Tuan Ki, Anda adalah guru nenek buyut. Tolong selamatkan dia. Asalkan Anda bersedia membuatnya bangun, saya bersedia menikah dengan Anda. cepat bangun dan bicara. Tuan Ki, Anda mau menolong? Kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian adalah takdir alam, tidak bisa ditolong. Leluhur, jika ada yang ingin Anda sampaikan, beritahu saya sekarang. Saya akan segera melakukannya. Manusia hidup 100 tahun pun akan mati, saya juga tidak bisa menyelamatkan Anda. Mengenai masalah perjanjian pernikahan, saya punya rencana sendiri. Leluhur, Leluhur. Oh, leluhur. leluhur, Nenek buyut, Leluhur. oh leluhur. Oh, leluhur. Aduh, seandainya aku tahu, aku akan memberikan sedikit energi spiritual pada adik Siu. Biarkan dia membicarakan masalah perjanjian pernikahan sebelum pergi. Oh iya, saat gadis sedang sedih, mereka paling mudah tersentuh. Guru hebat. Nenek buyut,
Sejak kecil Anda mengajari saya membedakan benar dan salah, dan memahami masalah. Saya tahu Anda melakukan ini demi Tuan Qi. Tuan Qi, tadi Anda. Saya tidak bermaksud mengganggu. Hanya saja saya melihat Anda menangis. Maaf Tuan Qi, saya kurang sopan. Ayah dan ibu pasti sudah menunggu lama. Ayo kita cepat kembali. Tuan Qi. Tuan Qi. Aduh, Tuan Qi. Pak, lihatlah ekspresi mereka. Mereka sepertinya berpikir perginya Siameer. Karena kami yang membawa sial. Ya, Silakan duduk, silakan duduk. Duduklah di sini. Kursi saya ini sangat nyaman. Ini teh baru yang saya buatkan untuk Anda. Bu, kenapa kalian? Nyonya, saya sudah menyelidiki latar belakang mereka. Aku ingin lihat latar belakang seperti apa yang mereka miliki. Katakan, Mereka adalah... Apa? Tuan Qi, meskipun ayah saya sakit di ranjang, tetapi beliau sudah berpesan secara khusus untuk mengadakan makan malam, mengundang Tuan Qi dan Tuan Men untuk hadir. benar, sosok seperti Tuan Qi yang berpengetahuan luas datang ke keluarga Sie kita adalah berkah bagi keluarga Sie kita. Bagaimanapun juga, Anda harus tinggal beberapa hari lagi dan disambut dengan baik. Benar, kalian berdua harus sudi mampir dan tinggal. Cukup tidak perlu melaksanakan perjanjian itu. Perjanjian apa? Jepit rambut Phoenix itu. Oh, masalah ini ya. Kalau saja bukan Tuan Qi yang telah mencerahkan leluhur kami, pasti keluarga Sie tidak akan mendapatkan hari baik seperti ini. Tepat sekali. Selama ada Tuan Qi, kita tidak perlu takut pada apapun. Orang hebat dan berhati mulia seperti ini sulit sekali dicari. jadi apakah kalian sudah menetapkan pernikahan ini? Leluhur sudah menantikan hal ini sebelum beliau pergi. Hal yang beliau tunjuk, mana mungkin kita menolaknya? Suami saya, Sie, memang lambat merespons, tapi dia pasti setuju. Tidak, saya tidak setuju. Tuan Qi, meskipun Anda adalah penolong keluarga Sie, namun keluarga Sie tidak akan bisa berkembang tanpa usaha dari leluhur. Selain itu, sebelum Anda datang ke keluarga Sie dan keluarga Jiang sudah memiliki janji pernikahan terlebih dahulu. Apa maksudmu? Maksudku adalah aku tidak setuju. Apa kamu bodoh? Semua kekayaan keluarga Jiang, jika dijumlahkan tidak sebanyak kuku kelingking Tuan Qi. Jangan hanya melihat harta, tapi lihatlah karakternya. Mereka berdua baik-baik saja, tanpa alasan yang jelas. Kita membatalkan janji pernikahan ini bukan cara yang biasa kita lakukan. Aku tidak peduli. Ini putriku yang melahirkannya. Aku yang berhak memutuskan. Hei, masalah ini menyangkut kehormatan keluarga Sie. Bukan giliranmu. Tidak bisa. Kalian berdua sudah selesai berdebat. Izinkan saya berbicara sedikit. Silakan, Bapak. Silakan, Bapak. Saya punya dokumen di sini. Kalian berdua, lihatlah. Ini adalah tulisan tangan leluhur. Benar-benar. Ini adalah warisan yang secara pribadi diberikan oleh adik Xiu 100 tahun lalu. Janji Zhao Tang adalah takdir surgawi. Saya nyatakan, keturunan keluarga Sie harus menepati janji untukku. Jika kalian demi kepentingan pribadi merusak pernikahan ini, kalian akan menyakiti hati adik Xiu. Tuan Qi, jangan khawatir. Wen Qian paling berbakti. Dia pasti tidak akan membiarkan leluhur kita merasa kecewa. Saya tetap tidak bisa setuju. Maksud saya, masalah ini harus diputuskan sendiri oleh Tang. Ah, benar. Dalam masalah ini, Tang adalah tokoh utamanya. Menurutmu, kenapa kita malah ikut campur di sini? Tang, coba katakan. Aku tidak mau. Kamu bodoh ya? Apa kamu jadi gila karena terlalu banyak membaca buku? Apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah Qi Zhao, orang yang berada di atas kepalamu. Tuan Qi, anakku ini, tidak tahu sopan santun, salah bicara, tolong beri dia satu kesempatan lagi. Hei, kita berdua harus menghormati pendapat Tang. Menghormati apanya? Kurasa,
Dia hanya masih memikirkan si Jiang itu. Maaf Tuan Qi, aku dan dia adalah sahabat masa kecil. Perjanjian pernikahan itu aku yang menyetujuinya. Seharusnya aku pertahankan. Aku harap Anda bisa merestui. Tang, Perjanjian pernikahanmu adalah perjanjian pernikahan? Pernikahanku hanya dengan satu kalimat darimu? Kau bilang batal ya batal? Tuan Qi, Anda telah melanglang buana selama ribuan tahun. Seharusnya Anda juga tahu, masalah perasaan tidak bisa dipaksakan, apalagi hatiku sudah milik orang lain, aku tidak akan mengkhianati yang kucintai. Aku harap Anda bisa merestui. Guru, jika dalam 1 tahun kita tidak menikah dengan Tang, pembuluh spiritual akan berkarat? Tidak bisa, sebaiknya kita segera meresmikan hubungan ini. Kamu berhak menolak, tapi untuk masalah mengejarmu ini, aku akan anggap sebagai hak kebebasanku. Silakan saja. Guru, aliran energi spiritual akan segera mengering. Tolong pikirkan cara dong. Kalau begitu, tunggu saja sampai mereka bubar. Bukankah manusia biasa suka meninggalkan pasangannya setelah bosan? Jika aliran energi spiritual mengering, aku akan berubah menjadi babi ekor kecil. Dan kau mungkin akan menjadi kakek tua yang botak. Apa katamu? Aku hanya mengatakan, Kalau ada cara, kenapa tidak bilang dari tadi? Merayu wanita 18. Aku menolak. hei guru, ini bilang kalau pria mengejar wanita. Guru tidak mengerti, aku akan membacakannya untukmu. Guru. Oh, itu Tuan Zhao ya. Kenapa kau tidak menjaga pertambanganmu? Ada urusan apa kau datang kemari? Saya datang untuk menemui Tuan Qi. Kebetulan sekali. Saya juga datang untuk menemui Tuan Qi. Aku duluan. Kau pergi ke belakang. Hei. Dalaman ataman abanata da. Aku yang datang masuk. duluan. Tuan Qi, Anda sangat... Tuan Qi. Tuan Qi. Aduh, guru. Tuan Mancang. Ini Tuan Mancang. Ini dari rumah saya. Apa maksudnya? Semuanya untuk Anda. Untuk saya? Ya, semuanya untuk Anda. Untuk Anda. Aduh, saya. Kalau begitu, jika saya meminta kalian membantu saya, kalian tidak akan menolaknya, kan? Tidak menolak. Tidak menolak. Saya menolak. Kamu sudah menyinggung Tuan Qi. Seluruh keluarga Xie kita akan hancur. Nenek buyut selalu mengajarkan saya untuk jujur dan menepati janji sejak kecil. Saya tidak bisa melakukan pengkhianatan. Kamu masih berani membantah? Apa yang dikatakan Tang benar? Kamu telah mencelakainya, mencelakakan keluarga Xie kita. Jika karena masalah ini, Tuan Qi mempersulit keluarga Xie kita, maka dia tidak pantas menjadi guru agung keluarga kita. Kamu terlalu memanjakannya. Aku tidak tahu. Pria bermarga Jiang itu, apa bagusnya? Ini bukan karena bermarga Jiang, alasan baik atau tidak. Jika dia bertemu dengan pria yang baik, gadis ini akan menikahinya. Besok jika dia bertemu seseorang yang lebih baik dari Tuan Qi, apakah kita harus membiarkan gadis itu menikah lagi? Prinsip. Hati-hati seumur hidupmu akan celaka karena prinsip ini. Menangis. Hanya tahu menangis. Jangan pergi. Kalau pergi, jangan kembali. Semua karena kamu memanjakannya. Nona, Anda jangan terlalu sedih. Nyonya, hanya sedang terburu-buru. Saya? Dia sengaja memotong jalur. Nona, hati-hati. Nona, pintu dan jendela mobil sudah saya kunci dengan baik. Kita akan baik-baik saja. Turun. Pelayan. Putri sulung keluarga Xie,
Keluarlah. Nona, jangan keluar. Jangan pedulikan saya. Diam di sana. Saya akan turun, tolong jangan sakiti dia. Kalian siapa? Maafkan kami. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kami adalah para penculik. Hahaha. Kami datang ke keluarga si Anda untuk meminjam sedikit uang. Lepaskan saya. Tolong. Nona, jangan sentuh nona saya. Kembali dan beritahu majikan kalian. Pada jam 5 sore ini, tunggu saya di rumah. Jangan sampai saya melihat ada orang mencurigakan. Kalau tidak, jangan salahkan kami melakukan hal yang melampaui batas. Nona, Tenang saja, kami hanya ingin uang. Kami tidak akan melukai nona kalian. Ayo pergi. Nona, Nona. Diam di sana. Orang yang dikirim, kenapa masih belum menemukan Tang? Katakan padaku, kemana dia sebenarnya pergi? Ada kepala pelayan. Kenapa harus takut? Mungkin saja, dia pergi mencari si marga Jiang itu. Kamu ini, Tang sudah sebesar ini, bagaimana mungkin dia masih bisa diatur olehmu? Tidak bisa. Saya khawatir. Saya harus melapor ke polisi. Sungguh merepotkan. Tuan dan Nyonya, Nona dalam bahaya. Apa? Apa yang kamu katakan? Saat itu kami sedang mengemudi, lalu sekelompok penculik menyerbu dan membawa lari Nona. Kronologi kejadiannya seperti itu. Orang itu bilang, jam 5 sore akan datang ke keluarga Xie. Kurang ajar. Ini terlalu meremehkan keluarga Xie. Tang masih ada di tangan mereka. Kita jangan panik dulu. Tunggu sampai mereka datang. Lihat, ini sudah pukul 4:58. Kenapa dia belum datang juga? Dia tidak akan tidak datang, kan? Waktunya belum tiba, jangan terburu-buru. Ah, Tenanglah sedikit, jangan panik sendiri. Tuan Xie, Nyonya Xie, selamat malam. Hahaha. Hehehe. Jam 5, ya jam 5, tepat waktu. Kami para penculik ini menjunjung tinggi reputasi kami. Hehehe. kamu penculik. Kamu pikir kamu siapa, ha? Berani menculik putriku. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan membuatmu mati hari ini juga. Kamu mau apa? Sederhana saja. Aku ingin sepertiga dari seluruh harta keluarga Xie. Lebih baik kamu merampok saja. Memang sedang merampok. Tuan Xie, kita berdua sama saja. Hanya saja, cara kita berbeda. Keluarga kami tidak bisa menyiapkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Aku datang ke sini, bukan untuk mendengarkanmu menawar. Kalau begitu, berikan setengah hartamu. Aku mau malam ini juga. Kau, Tuan Besar, ada 2 orang petugas polisi di depan sedang mencari Anda. bilang pada mereka, keluarga Xie tidak ada masalah. Nah, begini baru benar. Haha, Tuan Xie, ternyata kamu cukup tahu diri. Ah, hehehe. Uangnya bisa kuberikan, tetapi kamu harus mengabulkan satu syaratku. Aku ingin bicara 4 mata denganmu. Wen Qian, Semua akan baik-baik saja, tidak apa-apa. Pergi ambil uangnya. Aku tunggu. Tidak bisa. Beraninya kau mempermainkanku. Bahkan jika semua uang dari puluhan bank di Jiangcheng ditarik habis dalam 3 hari, jumlahnya tidak akan sebanyak ini. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku punya satu ide. Malam ini, aku setidaknya bisa membantumu mengumpulkan sejumlah ini. Ini sudah menjadi kesungguhan terbesarku.
Tidak cukup. Ini hanya setengah dari uang muka. Sisanya harus 2 kali lipat lagi. Baiklah, aku akan mengambilkannya untukmu. Tuan Xie murah hati sekali. Besok malam pukul 8, di Gedung Tua Kota Timur, bawa sisa uangnya, aku akan menunggumu. Baik. Jaga dia baik-baik untukku. Tenang saja, kami sebagai penculik, hal terpenting adalah integritas. Hehe, sebelum menerima sisa pembayaran, kami akan menjamu Nona Besar Xie dengan baik. Hehehe. Menunggu 1 detik lagi, aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Menurutmu dalam waktu sesingkat ini, bagaimana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Tuan Ei, Tuan Qi, Tang diculik. Cepat tolong selamatkan dia. masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Qi. Tidak perlu melibatkan dia. Kau? Aku. Kalian berdua tidak perlu khawatir. Besok malam di Gedung Tua Kota Timur, aku akan pergi menyelamatkannya. Tuan Qi, Anda benar-benar mau membantu kami? Bagus sekali Tuan Qi. Dia orang yang sangat berkuasa. Putri kami Tang selamat. Keluarga Xie kita juga selamat. Tuan Qi, atas kebaikan Anda yang luar biasa, keluarga Xie tidak akan pernah melupakannya. Jangan lakukan itu. Tapi saya punya satu syarat. Katakanlah, syarat apa? Kami bisa menyetujui semuanya. Biarkan Xie Qingtang menikah dengan saya. Kenapa orang ini tidak mau makan? Benar. Nona besar, makanlah sedikit, jangan menyakiti diri sendiri. Nona Xie, sudah 3 hari dia tidak makan dengan benar. Kita sudah setuju untuk menjaga aturan, memperlakukannya dengan baik. Kalau tidak, akan sulit bagi keluarga Xie untuk menyelesaikan masalah ini. Nona Xie, nasinya sudah ditaruh di sana untuk Anda. Makanlah kalau Anda mau. Tenang saja. Selama keluarga Xie mengikuti aturan, saya jamin Anda pasti akan aman dan baik-baik saja. Saya sendiri yang akan mengawal Anda kembali ke keluarga Xie. Hehehe. Tidak perlu diantar secara pribadi. Saya akan mengambil alih tugas ini. Tak perlu repot mengawal saya. Saya ambil saja tugas ini sekalian. Bung, datang larut malam ke tempat kami, setidaknya sebutkan namamu kan? Orang yang datang untuk membawanya pergi. Tuan Qi, kenapa Anda datang? Tempat ini terlalu berbahaya. Oh, ternyata ini yang diutus oleh keluarga Xie untuk mengantar uang. Cepat serahkan barang yang harus diserahkan. Kau bisa bawa dia kapan saja. Uang? Saya tidak membawanya. Bagaimana sekarang? Kawan, jangan coba-coba bercanda seperti ini. Kami berada di sini, para saudara. Kami hanya mementingkan janji. Kau datang dengan tangan kosong meminta orang itu namanya melanggar aturan. Saya mau membawanya pergi. Itulah aturannya. Di mana dia? Bos, dia ada di sana. Kak, tadi dia jelas-jelas di sini. Bagaimana dia bisa ke sana? Bos, ini, ada apa ini? Bung, jangan paksa kami untuk melanggar aturan. Kami mencari uang, bukan nyawa. Tapi jika ada yang mengganggu urusan kami, jika ada yang terluka, semua akan jadi buruk. Urusannya sudah pasti saya tangani. Urus saja. Hehehe. Aku tidak bermaksud kasar. Dengan tubuhmu yang seperti ini, kelihatannya tegap, tapi aku tidak tahu apakah kamu tahan dipukul atau tidak. Hahaha.
Coba saja. Kakak, lagi. Kakak, beri dia pelajaran. Kalau begitu coba saja. Jika sudah mulai berkelahi jangan menghindar. Menghindar berarti menyerah. Hati-hati. Nona Xie, Dia bahkan melindungiku dari serangan. Tuan Qi, cepat pergi duluan. Target mereka adalah aku. Mereka tidak akan berani macam-macam denganku. Kamu sudah mengganggu mereka. Mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Biarkan dia pergi. Aku akan meminta keluarga Xie mengirimkan uangnya. Jangan sakiti dia. baiklah. Nona Xie sudah angkat bicara. Haha, demi uang muka itu, aku akan membiarkanmu pergi. Kembali dan beritahu keluarga Xie, begitu uangnya sampai, dia bisa pergi kapan saja. Kami para penculik selalu mematuhi aturan, tidak pernah menindas orang yang tidak punya daya. Hahaha. Tidak kusangka, kamu lebih menarik dari yang kubayangkan. Kamu menyuruhku pergi dan aku langsung pergi? Bukankah itu memalukan? Jangan lupa, aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Bukankah aku berkali-kali lipat lebih kuat dari kalian? Saudaraku, kau menolak cara baik dan memilih cara kasar, konsekuensinya tidak akan sanggup kau tanggung. Bagus sekali. Jika kau berhadapan denganku, anggap saja kau menang. Jalan. Tuan Qi, hati-hati. Kau menembak siapa? Tanganku tidak bisa dikendalikan. Arahkan dengan benar dan tembak. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin? Kau punya masalah denganku, ya? Tongkatnya jadi hidup. Ini bukan salahku. Apa jangan-jangan tanganmu juga dirasuki roh? Hari ini aku harus memotong tanganmu. Dia yang mengendalikanku. Anak ini punya ilmu sihir. Apa? Baru tahu? Sudah terlambat? Semuanya berhenti berkelahi. Hentikan. Kakak, tidak. Master, kami salah. Kami seharusnya tidak mengganggu Anda. Mohon belas kasihan Anda, ampuni kami. Tidak seharusnya menggangguku? Tidak seharusnya mengganggu Nona Xie. Ingat, jika kalian berani menggangguku lagi, hukumannya tidak akan sesederhana pukulan. Tidak berani lagi. Tidak akan berani lagi. Kami salah. Ini adalah... Dia hanya tertidur saja. Kalau begitu, mereka... Mereka tidak akan mengingat kejadian malam ini dan tidak akan datang mencarimu lagi. Terima kasih telah datang menyelamatkanku malam ini. Tuan Qi, turunkan aku bisa berjalan sendiri. Jangan bergerak sembarangan kalau sedang terluka. Orang tuamu pasti sudah cemas menunggu. Aku akan mengantarmu pulang. Shh. Ada apa? Lukanya tersentuh? Tuan Qi, aku baik-baik saja. Bisakah, di masa depan, kamu tidak lagi menggendongku seperti ini? Bagaimanapun, kita berbeda jenis kelamin. Sepanjang hidupku, aku belum pernah digendong oleh pria seperti ini. Sebaiknya kita menjaga jarak saja. Jika tunanganku tahu, dia akan salah paham. Menggendong? Seperti ini? Seharusnya menjaga jarak.
Tapi menurutku, begini saja sudah cukup baik. Tuan Qi, jangan begitu. Lukanya sudah tidak ada lagi. Gadis kecil, aku menyukaimu. Selanjutnya, aku akan mengejarmu dengan sangat serius. Semoga kamu siap. Tuan Qi, tolong jangan bercanda. Saya selalu menghormati Anda. Anda adalah guru nenek buyut saya. Anda adalah orang tua saya. Tidak seharusnya Anda mengucapkan kata-kata seperti ini atau melakukan hal semacam ini. Tuan Qi, Anda. Panggil saja saya Qi Zhao. Qi? Zhao? Gadis kecil, mau kan menikah denganku? Bagaimana? Tidak bisa. Saya masih terikat janji pernikahan dengan keluarga Jiang. Saya tidak boleh. Tidak boleh jatuh hati padanya. Apalagi melakukan hal yang mengkhianati janji pernikahan. Tidak bisa. Kita tidak bisa begini. Ini mimpi? Ternyata mimpi seperti ini. Keterlaluan. Dia adalah guru buyut. Saya sudah bertunangan. Bagaimana bisa saya bermimpi seperti ini? Aduh. Guru. Jurus masuk mimpi Anda ini memang curang sekali. Hal yang kuminta untuk kau siapkan, sudah bagaimana? Tenang saja. Semua sudah disiapkan sesuai standar tertinggi, dijamin membuat semua orang di keluarga Xie terkejut. Ayo. Ayah, Ibu, sungguh tidak perlu diantar. Aku berangkat kerja dulu. Benar-benar tidak mau diantar supir? Kamu baru saja mengalami insiden kemarin. Hati ibu ini sampai sekarang masih cemas. Tenang saja, aku sudah dewasa, mandiri, aku pergi. Wen Qian, ada apa ini? Jangan-jangan itu gerombolan penculik yang kemarin lagi? Kelihatannya tidak seperti itu. Gadis kecil, kita bertemu lagi. Tuan Qi, kenapa Anda datang? Cepat masuk ke dalam. Silakan masuk. Tuan Qi, apa yang Anda lakukan ini? Aku tertarik padanya. Aku tahu aturan dunia fana. Ini hanyalah hadiah pertemuan. Katakan saja jika kamu menginginkan yang lain. Aku akan menyuruh orang menyiapkannya sekarang. Betul. Aku beritahu kalian, usaha guru saya di dunia fana ini benar-benar luar biasa. Bukan cuma harta melimpah, bahkan bintang di langit bisa dia petik untuk kalian. Tuan Qi, apa maksud Anda sebenarnya? Maksudku adalah, aku ingin menikahinya. Maksudnya adalah, saya akan menikahinya. Bagus sekali. Siulan, kamu sudah janji padaku. Apa kamu lupa? Aduh. Di luar banyak orang dan banyak omongan. Ayo kita bicara di dalam saja. Tuan Qi, terima kasih banyak atas bantuan Anda waktu itu karena telah menyelamatkan Tang.
Kebaikan besar Anda pada keluarga Xie tidak akan kami lupakan seumur hidup. Namun, mengenai urusan Anda dengan Tang ini, menurut saya, lebih baik diurungkan saja. Anda seharusnya ingat, syarat saat saya menyelamatkannya waktu itu, bukan? Ternyata, dia menyelamatkanku saat itu dengan syarat. Padahal saat itu, Tidak kusangka, kau lebih menarik dari yang kuduga. Sangat menarik. Jika berani mengganggunya lagi di masa depan, bukan hanya pantatnya yang akan berdarah, lebih dari itu, apa yang sebenarnya kuharapkan? Aku sudah punya tunangan. Tuan Qi, saya ingat saya pernah bilang, masalah ini bukan saya sendiri yang bisa mengambil keputusan. Apalagi Anda dan Tang tidak memiliki hubungan kasih sayang yang nyata. Saya rasa lebih baik diurungkan saja. apakah dia memiliki perasaan atau tidak, saya tahu jelas. Tuan Qi, tolong jaga martabat Anda. Ayah benar, kita memang tidak cocok. Sepengetahuan saya, setelah Xiu pergi, keluarga Xie menjadi tidak sekuat dulu. Orang-orang yang ingin melihat keluarga Xie tertawa, perlukah saya mengingatkanmu? Saya bisa menjamin keselamatan King Tang dan keluarga Xie selama 100 tahun, bahkan lebih baik dari masa lalu. Ya, Tuan Qi, Anda sama sekali tidak perlu menggunakan masalah ini untuk menekan saya. Saat ini, meskipun keluarga Xie sedang mengalami kesulitan, tetapi keluarga Xie belum sampai. Harus mempertaruhkan pernikahan putri kami. Beberapa waktu lalu, keluarga Jiang mengirim orang untuk bilang, kalau mas kawin harus ditunda lagi untuk perputaran uang mereka. Tuan Qi, pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Lagi pula, Anda belum mengenal Tang. Mengapa Anda harus memaksakan diri? Selama dia mau, saya akan mengenalnya lebih baik dari siapapun, termasuk dirinya sendiri. Tuan Qi, kami menghormati Anda sebagai guru besar keluarga Xie, sebagai dermawan kami, tapi mengapa Anda harus melawan keinginan Tang dan membatalkan pertunangannya, serta memaksakan kehendak kepada kami? Kau salah. Jika saya tidak memedulikan kalian, saya sudah membawanya pergi sejak lama. Dua hari lagi saya akan menjemputmu. Persiapkan dirimu baik-baik. Tuan Qi, saya sudah memiliki tunangan. Ini pemberitahuan. Tang, akhirnya saya berhasil mengumpulkan mas kawinnya. Tang, aku akhirnya berhasil mengumpulkan mas kawin. Jiang Jing, kalian jangan sakiti dia. Kau tunangannya? Ya, kau sendiri siapa? Kau hanya perlu tahu, dia milikku. Kenapa hanya dia yang ada di pikiranku? Tidak boleh memikirkannya lagi. Tang, dia pernah menyelamatkanmu. Kau membalasnya, itu sudah sepantasnya. Tetapi, ini sama sekali tidak boleh menjadi alasan dia melakukan perampasan paksa. Apa maksudmu perampasan? Kau memiliki perjanjian pernikahan. Dia juga memiliki perjanjian pernikahan. Hanya saja dia selalu tidak muncul. Menurutku, kalian berdua sebaiknya segera menikah. Aku setuju, Paman. Tang, minggu depan kita urus surat nikah. Itu adalah Tuan Qi, tokoh besar dimanapun, siapa yang tidak menghormatinya? Apa kalian bisa menghalanginya? Sekarang adalah masyarakat yang berlandaskan hukum. Aku tidak percaya dia bisa melanggar hukum begitu saja. Cih. Tang, jangan khawatir. Ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan dia mengganggumu lagi. Baiklah.
Akhir-akhir ini urat spiritual mengering, ekor babi ini sudah tidak bisa dikendalikan. Maaf, salah masuk kamar. Berhenti. Aduh. Ekor babi saya sakit sekali. Guru, apa yang sedang kau lakukan? Sebenarnya, ekor babi kecil. Tidak apa-apa kok. Saya hanya berteriak sebentar. Katakan, apa sebenarnya yang dia inginkan? Hah? Tidak punya uang dan tidak tampan. Seharusnya, bagaimana bisa menarik perhatian wanita? Itu sama sekali tidak benar. Apa yang sebenarnya diinginkan wanita? Perhiasan? Hei guru, coba lihat. Perhiasan? Betul. Ya, perhiasan. Guru, tolong ke Taman Teknologi, saya terburu-buru. Ikuti mobil di depan itu. Cepat. Tuan Ki. Mengapa kamu mengemudikan taksi? Tuan Men memerintahkan tadi malam agar kami sepenuhnya membantumu untuk mengejar Nona Xie. Aku dan Pak Tua Zhao sudah menunggu di sini sejak tadi malam, melihat kamu naik mobil siapa. Ternyata aku lebih cerdik. Hahaha. Cepat. Baik, siap. Segera berangkat. Pak sopir, tolong percepat sedikit boleh? Nona, tidak bisa lebih cepat lagi. Kalau lebih cepat lagi, aku akan melanggar batas kecepatan. Pak sopir, bagaimana kalau Bapak izinkan aku turun saja? Aku akan lari sendiri. Aku benar-benar terburu-buru. Hei, Kenapa kamu mengunci pintu mobil? Turunkan aku. Aku mau keluar. datang, hahaha. Tuan Ki, tolong aku. Mobil ini bermasalah. Tenang saja, Nona. Tuan Ki akan segera menyelamatkan. Ini bukan kecelakaan. Kamu sengaja mengaturnya. Benar, kami sudah menunggu sepanjang malam. Hahaha. Hentikan mobilnya. Aku mau turun. Biarkan aku pergi. Kamu menangis lagi? Kizao, apa menurutmu ini sangat menyenangkan? Kizao, apakah menurutmu ini sangat menyenangkan? Memainkanmu memang sangat menarik. Dia benar-benar mempermainkanku. Semua ini telah kupilih dengan cermat. Kudengar kalian para wanita menyukai ini. Lihat apakah kamu suka? Aku tidak mau. Kamu tidak suka? Kamu tidak pernah menanyakan padaku, suka apa? Ingin apa? Ikut aku ke suatu tempat. Tidak mau? Aku harus pergi bekerja. Merasa nyaman bersamaku? Sengaja? Omong kosong. Tidak boleh jatuh hati padanya. Sama sekali tidak boleh. Jika kamu ikut aku ke tempat itu, aku akan melepaskanmu. Benarkah itu? Aku, Kizao, tidak pernah berbohong. Untuk apa kau membawaku ke sini? Sudah kubilang, aku tidak mau. Semua yang ada di sini, bisa kau pilih sesukamu. Berani sekali dia bicara begitu.
Maaf, aku tidak menginginkan apapun, aku menepati janjiku yang kubilang padamu. Tolong tinggalkan aku. Kemas semua barang di toko ini, kirim ke kediaman Xie di Nancheng. Tuan Qi, aku tahu kau sangat kaya. Tapi uang seharusnya tidak dihamburkan seperti ini. Seharusnya digunakan untuk hal yang lebih bermakna. Jika digunakan untukmu, itu sudah bermakna. Kenapa kalian masih diam? Cepat lakukan. Si miskin yang naik taksi, berani-beraninya meniru gaya anak konglomerat. Aku dengar kalian harus cepat pergi, agar kalian tidak ditangkap polisi, karena tidak bisa membayar. Panggil orang yang bertanggung jawab di toko ini. Terlalu banyak menonton drama pendek ya. Sekarang meniru gaya bos sombong. Tolong, ini dunia nyata. Di mana Liu Dong? Nama besar Tuan Liu kami, bukan untuk kau sebut-sebut. Kau pikir kau ini siapa? Cepat pergi. Jangan paksa aku memanggil keamanan. Tuan Qi, aku menghargai niat baikmu. Tapi lupakan saja. Tuan Qi, Tuan Qi. Tuan Qi. Pak Liu, akhirnya Anda datang juga. 2 orang ini datang naik taksi. Dan mereka bilang ingin membeli semua barang di toko ini. Saya baru saja ingin mengusir mereka. Orang miskin? Kau bilang Tuan Qi itu orang miskin? Tuan Qi, kemarin malam Bosman sudah berpesan berkali-kali kepada saya. Tapi saya tetap datang terlambat, membuat Anda harus menanggung penghinaan ini. Dia adalah orang yang bisa membalikan telapak tangan untuk menciptakan awan, dan membalikan telapak tangan lagi untuk menciptakan hujan. Bahkan wali kota pun akan bersikap hormat padanya, Tuan Qi. Sekarang juga, pergi ke bagian keuangan untuk mengambil gaji dan angkat kaki. Tuan Qi, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah tamu terhormat. Saya memang tidak tahu diri. Mohon maafkan saya. Semua yang masuk adalah tamu. Toko kami di Nyusuan tidak membutuhkan karyawan sepertimu yang memandang orang lain sebelah mata. Tunggu sebentar. Karena dia sudah mengakui kesalahannya, berikanlah dia satu kesempatan. Semua orang bekerja hanya untuk mencari sesuap nasi. Calon istri saya yang memutuskan. Kau dengar itu? Nona Xie memohon belas kasihan untukmu. Kali ini kau kumaafkan. Jika terjadi lagi, kau harus berhati-hati. Terima kasih, Nona Xie. Terima kasih, Tuan Qi. Ini tidak akan terjadi lagi. Sekarang, bisakah saya membelinya? Bisa. Berapapun yang Anda mau, akan saya siapkan. Saya mau semuanya. Jangan, Tuan Qi, jalan kita berbeda. Kehormatan dan ketulusan Anda seharusnya Anda berikan kepada kekasih hati. Saya bukan orang itu. Aku bilang, kau milikku. Ya, kau milikku. Yah, terserah saja. Sini. Ini yang terakhir. Setelah hari ini, mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Tuan Qi, gelang ini akan kusimpan baik-baik. Semoga kita bisa berbahagia dengan jalan masing-masing dan tidak bertemu lagi. Tuan Qi, masih ada yang lain? Siapa bilang aku akan membiarkanmu berbahagia dengan jalanmu sendiri? Kau jelas-jelas sudah berjanji padaku, akan melepaskan aku. Anda sudah berjanji? Aku bilang aku akan membiarkanmu pergi hari ini, tapi besok lusa, dan setiap hari setelahnya, aku akan mencarimu. Kau hanya bisa jadi milikku. Tuan Qi, ini tidak ada gunanya. Kehadiranmu di sisiku itulah gunanya. Selamat sore, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Tuan Qi. Kamu terlihat lebih cantik saat bekerja. Ya ampun, siapa pria tampan ini? Auranya kuat sekali. Lihat tatapannya ke arah King Tang. Wah, aku terpesona. Andai saja aku bisa menikah dengannya. Peraturan restoran mengharuskan Anda mengambil nomor sebelum bersantap. Aku punya semua nomor di sini, mulai dari makan siang hingga makan malam. Tempat ini dan dirimu adalah milikku. Mohon maaf, halaman kedua menu menyebutkan bahan-bahan langka yang membutuhkan pemesanan 24 jam sebelumnya. Tidak usah terburu-buru, aku punya banyak waktu. Arak osmanthus emas, temani aku makan hidangan yang kau suka. Dia sengaja mengganggumu
Kamu punya Jiang Jing dan sudah bertunangan? Jangan sampai terpengaruh olehnya. Tuan Qi, Anda tidak boleh seperti ini. Manajer Li? Manajer Li? Pria ini ingin menyewa seluruh tempat, tapi tidak mau mengikuti prosedur. Aduh, gawat. Pria tampan itu akan diusir. Aduh, aku tidak tega melihatnya. Siapa yang berani mengganggu King Tang kami? Biar saya lihat. Ini kan Tuan Qi. Anda, kalau Anda bilang lebih awal, saya akan menunggu di depan pintu. Saya akan menunggu sampai subuh. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda dengan layak. Ampuni saya, ampuni. Saya datang menjemput calon istri saya pulang kerja. King Tang, kenapa kau tidak menceritakan hal sebesar ini? Seandainya kau bilang lebih awal, mana mungkin aku membiarkanmu menderita seperti ini? Manajer Li, Anda salah paham, saya dan Tuan Qi hanya. Calon istriku ini orangnya pemalu, tidak cocok melakukan hal yang terlalu menonjol, atau pekerjaan yang terlalu melelahkan. Mengerti. Saya sangat mengerti. Kenaikan pangkat dan gaji 10 kali lipat. Kalau begitu 20 kali lipat. Manajer Li, saya tidak merasa lelah. Saya suka pekerjaan ini. Saya ada urusan hari ini, ingin meminjam calon istriku selama setengah hari, tidak mengganggu pekerjaan kan? Soal pekerjaan, mana ada yang lebih penting dari urusan Anda, Tuan Qi? Manajer Li, King Tang, dengarkan saya. Saya nyatakan mulai saat ini, kau cuti berbayar selama yang kau inginkan. Ukuran restoran ini seharusnya bisa diperluas lagi. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih. Semoga kalian berdua bahagia. Hati-hati di jalan. Nasib King Tang sungguh luar biasa. Aku benar-benar iri padanya. Aku juga. Qi Zhao, lepaskan. Kau baru saja memanggil namaku, terdengar indah. Mau memanggilnya lagi tidak? Tidak mau. Gadis kecil, aku punya sesuatu untuk kuberikan padamu. Aku bilang, aku ingin memahamimu. Jadi aku mencari semua foto-fotomu dari kecil sampai sekarang. Hal-hal tentang dirimu, selama aku mau, aku pasti bisa tahu. Xie King Tang, sadarlah. Kau tidak terharu, kau hanya merasa dia telah melecehkanmu. Gadis kecil, selama ribuan tahun, aku tidak pernah jatuh cinta pada siapapun, kecuali dirimu. Kau hanya ingin memaksaku. Aku sudah punya Jiang Jing. Aku tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa mengakui kalau kau menyukaiku? Dia anggap aku ini apa sebenarnya? Hanya mainan yang bisa dipermainkan sesuka hati? Lihatlah lampu-lampu rumah di kota Jiangcheng, toko-toko, kawasan bisnis, bahkan tempat kamu bekerja. Mana ada yang bukan hasil karyaku? Aku ini manusia, bukan hewan peliharaan yang kamu kurung. Asal kamu mau mengangguk, semua yang kumiliki, kekayaan dan kekuasaan, semuanya akan jadi milikmu. Kekayaan dan kekuasaan tidak bisa membeli ketulusan hati, apalagi mendapatkan cinta. Lalu, apa yang bisa diberikan oleh Jiang Jing padamu? Masa depan di mana dia harus menunda mas kawin? Dia memberiku rasa hormat, bukan seperti kamu yang menganggap keinginanku tidak ada harganya. Aku mau pulang. Jiang Jing masih menungguku. Percuma saja. Meskipun kamu lari ke ujung dunia dan berinkarnasi 10 kali, aku pasti akan menemukanmu. Karena kamu hanya milikku.
Mengapa kamu menangis? Apa aku menyakitimu? Kalau begitu, kamu membenciku? Apa ada yang kurang dariku? Atau mungkin karena aku tidak cukup kaya? Kenapa kamu lebih memilih pria miskin itu dan bahkan tidak mau melihatku? Tuan Qi, menurutmu, uang adalah segalanya? Bahkan ketulusan hati bisa dibeli dengannya? Tentu saja. Selain uang, aku juga punya waktu. Asalkan kamu mau menikah denganku. Aku tidak mau. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Tuan Qi, kamu memang sangat kaya. Tapi dunia spiritualmu sangat miskin, bahkan tidak mengerti arti ketulusan dan cinta. Ketulusan? Cinta? Di 3 alam ini, siapa yang tidak mau memberikan ketulusan padaku? Tapi apakah itu ketulusan sejati? Jika kamu tidak memiliki kultivasi 1000 tahun ini, dan kedudukan yang menonjol, hanyalah orang biasa, apakah akan ada orang yang memberikannya padamu? Tuan Qi, cinta bukanlah paksaan, melainkan kerelaan hati. Kerelaan hati? Yang Anda inginkan adalah orang yang milik Anda. Yang saya inginkan adalah orang yang mengerti saya. Kita memang bukan orang yang sejalan. Tuan Qi, kenapa Anda datang sendiri? Saya akan membuatkan Anda teh hitam. Tidak usah terburu-buru. Di mana gadis itu? Suruh dia keluar. Tang, dia ada di sini. Di mana? Apa maksudnya? Dia bilang, untuk mengembalikan ini pada Anda. Dia bilang hubungan kalian sudah berakhir. Dia minta Anda tidak perlu memikirkannya lagi. Di mana dia? Dia tidak mau memberitahuku alamat pastinya. Hanya saja, dia minta Anda tidak perlu mencemaskannya lagi. Tuan Qi, kenapa Anda begitu ngotot? Minggir. Aduh. Silakan. Hati-hati di jalan. Pak, apa yang Anda lakukan? Membakarnya saja. Tidak bisa. Itu akan menimbulkan kepanikan. Biar saya saja. Biar saya yang urus. Kamu, Qi Zhao, kenapa kamu datang ke sini? Kamu tidak diterima di sini. Di mana Qingtang? Saya tidak akan memberitahu. Di mana dia berada? Dasar pengganggu tak tahu malu. Jangan berpikir hanya karena kamu punya sedikit uang, lalu kamu hebat. Jika kamu tidak pergi sekarang, saya tidak akan segan-segan bersikap kasar padamu. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tidak perlu mencari. Saya di sini. Ikut saya pulang. Saya tidak akan ikut denganmu. Saya sudah memutuskan. Saya tidak mau menikah denganmu. Besok saya akan menikah. Saya harap kamu bisa mendoakan saya. Ayah mertua, Bapak Chen, Bapak Zhao, kalian berdua bisa datang ke pesta pernikahan saya. Saya merasa sangat beruntung. Adik Xie, selamat-selamat. Adik ipar, kau terlihat semakin bersemangat. Silakan masuk. Orang yang suka meremehkan orang lain, Cih. Perkenalkan, ini adalah menantu dari keluarga kita.
Menantu besan. Halo. Kau pelayan ya? Itu kau tahu di meja mana Tuan Men dan Tuan Ki? Duduk, tidak? Anak saya bukan pelayan. Dia adalah pengantin pria hari ini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Mengganggu urusan saja sih. Loh, bukankah ini bos ya? Keluarga Xie punya kerabat macam apa sih? Oh, bukankah ini Tuan Jiang yang baru-baru ini kalah total di kasino dan datang padaku meminta pinjaman? Melihat undangannya, saya pikir namanya hanya kebetulan sama. Bapak Liu, Anda datang juga? Pak Liu, Anda datang juga? Berani merebut orang dari tangan Tuan Ki? Kamu hebat juga ya. Pak Liu bercanda. Silakan masuk. Nak, menikah dengan keluarga Xie, oh pasti merasa terpaksa. Bu, tidak terpaksa. Sekarang saatnya aku membangun jaringan. Setelah ini, semua orang ini akan menjadi sumber daya dan jaringanku. Aku hanya perlu menahan sebentar. Pernikahan sudah dimulai. Bu, mari kita masuk. Baik, ayo. Nona Qingtang benar-benar seperti bidadari yang turun dari surga. Sungguh memanjakan mata. Ini mengingatkanku pada masa muda dan pernikahanku dengan istriku. Kau berani membandingkannya? Waktu itu, kau hanya menggunakan kain merah sebagai penutup wajah. Hei, dasar Pak Tua Chen. Itu dia. Gadis kecil, datanglah padaku. Xiao Tang. Sini, garis tanganmu lumayan bagus. Karena sudah memilih, jangan menyesal. Lebih baik dia tidak datang. Biarlah begitu saja. Mari kita berpisah saja. Ayo. Jiang Jing, mulai hari ini, saya serahkan putri kesayangan saya kepadamu. Nanti, kalian harus bahagia. Paman, saya akan menjaga Qingtang dengan baik seumur hidup. Tang, saya sudah bermimpi berkali-kali tentang hari ini. Kamu berjalan ke arah saya dengan gaun pengantin, berdiri di depan saya. Sekarang, saya sangat takut ini hanya ilusi. Tapi syukurlah, kamu ada di samping saya. Sekarang, kamu benar-benar milik saya. Jiang Jing, pelukanmu terlalu erat. Saya sedikit kesulitan bernapas. Tunggu sebentar. Dia benar-benar datang. Qi Zhao. Gadis kecil, aku datang. Dia akhirnya datang juga. Tuan Ki, itu Tuan Ki. Apa kataku? Dia pasti datang. Tuan Ki, akhirnya Anda tiba. Kami semua menantikan kehadiran Anda. Betul. Dengan kehadiran Anda, pernikahan ini baru terasa lengkap. Kedatangan Tuan Ki kali ini, jangan-jangan dia datang untuk mengacaukan acara? Keluarga Jiang dalam masalah besar. Siapa yang tidak tahu tangan dingin Tuan Ki? Qi Zhao, sungguh tamu yang tak terduga. Maaf ya, hari ini adalah pernikahan saya dan Tang. Dia sudah menjadi istri saya. Kau hari ini, lebih dari kapanpun, terlihat cantik. Terima kasih. Tuan Ki. Kenapa kalian semua tegang? Apa aku pernah bilang, aku datang untuk menculik pengantin wanita? Kenapa tegang begitu? Apa saya bilang saya datang untuk menghentikan pernikahan?
Sungguh tidak menghargai pengantin pria. Lalu, kedatangan Anda kali ini? Tentu saja untuk memberikan restu. Anda bisa sebaik itu? Tuan Ki, kami benar-benar minta maaf. Putri kami, Tang, masih terlalu muda dan belum mengerti apa-apa. Benar, Tuan Ki. Kebaikan Anda terhadap Tang, kami semua menyimpannya dalam hati. Tetapi masalah ini sudah tidak ada jalan kembali. Kami harap Anda bisa merelakannya. Karena gadis kecil itu sudah membuat keputusan, saya tidak punya alasan untuk tidak menghormatinya. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Lihatlah wibawa ini. Kalau saya, meja pun akan saya balikkan. Mampu menerima, mampu melepaskan, lelaki sejati. Kau itu hanya tingkah laku orang rendahan. Aduh, sayang sekali. Jiang Jing tidak pantas dibandingkan dengan Tuan Qi sedikit pun. Kalau saja Tuan Qi tidak mengutamakan kepentingan bersama, pernikahan ini tidak akan bisa dilangsungkan sama sekali. Tuan Qi, silakan. Semuanya tenanglah. Pernikahan resmi dimulai. Sekali lagi kami persilakan pasangan pengantin kita hari ini melangkah di jalan kebahagiaan. Apa belum cukup ributnya kalau gadis dari keluarga Xie itu sampai tahu kalau Jinger punya orang lain di luar dan sedang hamil, pernikahan ini tidak akan jadi? Apa kamu belum puas membuat keributan? Dulu kita sudah sepakat 30% aset untuk menjamin hidupku dan anak. Kenapa? Sekarang kamu mau menarik kata-kata. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke keluarga Xie sekarang dan menceritakan semuanya. Aku terima saja. Gadis dari keluarga Xie itu, kalau sampai tahu Jing punya orang lain di luar dan sudah hamil pula, pernikahan ini tidak akan terjadi. Rekamannya ada padaku. Kalau kamu berani macam-macam, aku akan membuat semua orang tahu bagaimana Jiang Jing demi aku dan anakku merebut harta keluarga dan bagaimana dia menipu dalam pernikahan. Ini ada 400 juta rupiah, ambil dulu untuk biaya kehamilan. Setelah menikah, aku akan langsung mengalihkan asetnya. Nah, ini baru benar. Kalau begitu, selamat menikah Tuan Muda Jiang. Selamat menempuh hidup baru. Dasar wanita penggoda. Ya ampun, ini benar-benar berita panas. Hei, aku kenal Lin Weiwei ini. Dia memang wanita matre yang khusus menjebak orang kaya. Astaga, tidak kusangka dia berhasil menaklukkan Tuan Muda Jiang. Pantas saja keluarga Jiang begitu terburu-buru melakukan perjodohan. Ternyata mereka memakai uang kita, uang keluarga Xie, untuk membiayai simpanan dan anak haramnya. Semua ini bohong, semua ini hasil rekayasa, semua ini karena Kizao, dia menyuruh orang menjebak keluarga Jiang. Anakku, cepat jelaskan kepada mereka, semua ini tidak benar. Jiang Jing, kau harus jelaskan padaku dengan jelas, ada apa dengan video ini? Dan juga, siapa sebenarnya wanita ini? Anakku. Baik. Aku akan jelaskan. Tang, tolong jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Lihat mataku. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Orang macam apa aku ini? Apa kau masih belum jelas? Aku? Jelas? Dulu waktu kecil, kau diganggu orang, aku yang membela dan berkelahi untukmu. Kau jatuh ke dalam kolam, aku yang melompat dan menyelamatkanmu. Segala sesuatu selama 20 tahun ini, apa kau sudah melupakannya? Itu si Lin Weiwei, dia yang terus menggangguku. Dia tahu, kita akan menikah lewat perjodohan. Lalu, dia menggunakan anak yang tidak jelas asal-usulnya untuk mengancamku. Ibuku takut pernikahan kita terpengaruh, makanya dia memberinya uang. Dia menggunakan rekaman video yang diedit untuk menjebakku. Tang, aku tahu kau sedih. Aku juga akan merasakan hal yang sama. Tapi percayalah padaku, setelah menikah, aku akan membawamu menghadapinya secara langsung. Mungkinkah hubungan kita selama bertahun-tahun ini tidak sebanding dengan video yang diedit?
King Tang, kau harus percaya pada Jing Er. Hatinya padamu, dewa dan bumi menjadi saksinya. Ini semua gara-gara perempuan penggoda itu dan konspirasi Qi Zhao. Kebetulan sekali, ada hal lain yang terjadi tadi malam. Mari kulihatkan sesuatu yang lain pada kalian semua. Tuan Muda Jiang, silakan lihat. Punya anak, punya uang, dan punya backingan. Xie King Tang, hanyalah batu loncatan. Berhenti. Pria tampan, kenapa kamu melihatku seperti itu? Apa kamu tersesat? Kalau begitu, kakak akan membawamu untuk beristirahat. Turunkan tanganmu. Pria tampan, jangan galak begitu dong. Asal kamu ikut denganku, kakak akan menuruti semua keinginanmu. Aku tidak tertarik pada wanita sepertimu. Sama sekali. Kamu mau apa? Aku ini orangnya Jiang Jing. Besok dia akan menikah dengan nona dari keluarga Xie. Kalau kamu berani menyentuhku, keluarga Jiang tidak akan melepaskanmu. Hei, mau lari kemana? Tadi saat menggoda guru saya, bukankah kamu sangat sombong? Kalian ini siapa sebenarnya? Aku sedang mengandung. Aku peringatkan kalian ya. Kalau kalian berani menyentuhku lagi, aku akan menelepon polisi. Kalian jangan mendekat. Katakan padaku, rencana apa yang kamu dan keluarga Jiang sembunyikan, maka aku tidak akan membunuhmu. Tuan Muda Jiang, mari kita tonton sedikit lagi. Vivi, tenang saja. Nanti, aku dan Xie King Tang akan menandatangani perjanjian harta gono gini. Aku akan menceraikannya. Dia bukan orang bodoh. Apa dia akan menandatanganinya? Jangan sampai nanti kamu kehilangan segalanya. Tenang saja. Dia bodoh sejak kecil. Apapun yang aku katakan, dia akan mendengarkan. Aturan keluarga Xie ini memang bisa mengikatnya, tapi tidak bisa membatasiku. Ya. Hahaha. Betul? Selama pernikahan ini diadakan, keluarga Xie harus menerima pernikahan ini meskipun mereka tidak suka. Nanti, apa dia bisa memberontak? Nanti, setelah mendapatkan uangnya dan properti keluarga Xie, hutang judiku akan lunas. Nanti dia dan uangnya semua akan menjadi milik keluarga Jiang. Hahaha. Dasar menggunakan perasaan sebagai alasan untuk menipu harta keluarga benar-benar lebih rendah dari binatang. Sungguh memalukan kamu sebagai orang tua. Ternyata demi anak melakukan hal tercela seperti ini. Qi Zhao, kamu memasukkan bukti untuk menjebakku. Kamu bukan manusia. Tang, jangan percaya padanya. Dia yang menjebakmu. Dia memang tidak senang melihat kita bahagia. Dia bohongi kita. Nah, kenapa kamu terbang? Setan. Jika aku ingin membuatmu menghilang, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk membuka mulut dan memfitnahku. Mengerti? Gadis kecil, sekarang kau percaya padaku, kan? Dia. Aku tanya padamu, dulu saat kau menyelamatkanku, melindungiku, apakah itu sejak awalnya hanya perhitungan bahwa aku bodoh? Mudah dibohongi, agar aku bisa menjadi batu loncatan, untuk melunasi hutang judi? Sayang, dengarkan penjelasanku. Kita pulang. Aku akan jelaskan perlahan padamu. Menjelaskan apa? Menjelaskan bagaimana kau memperhitungkan maharku? Menjelaskan bahwa kau menganggapku sebagai alat untuk melunasi semua hutang judimu? Jiang Jing, keluarga Xie, merasa sudah memperlakukanmu dengan sangat baik, memperlakukanmu sehari-hari, seperti anak kandung sendiri, dan juga King Tang. Dia mempercayakan hidupnya padamu. Kau melakukan ini kepada kami. Dulu saat bertunangan denganmu, kami melihatmu sebagai orang yang jujur,
tidak pernah menyangka kejujuran sedikit itu hanyalah sandiwara. Bukan sayang, tidak seperti itu. Jiang Jing, aku tanya padamu. Katakan padaku, perasaan selama bertahun-tahun ini, berapa persen yang benar-benar tulus? Sayang, aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak akan mengulanginya. Asal kau mau menikah denganku. Kau boleh memukul atau memakiku, asalkan kau jangan tinggalkan aku. Tang, Tang, tolonglah pertimbangkan pertolongan Jing yang telah menyelamatkanmu, lepaskanlah dia. Setelah ini, kami, keluarga Jiang, akan mengabdi padamu. Menyingkir, menyingkir. Jangan kotori gaun pengantin putriku. Menyelamatkannya? Menurutku aksi penyelamatan itu sudah lama direncanakan, ya kan? kau adalah milikku. Kau hanya boleh menjadi milikku. Kau hanya boleh menjadi milikku. Bagus sekali. Sudah seharusnya penipu ini dihajar. Penipu semacam ini harus diberi pelajaran. Orang seperti ini tidak pantas berada di sisi Nona Sie. Dia dipukul, memang pantas. Ini namanya menerima balasan atas perbuatannya sendiri. Karma. Sampai aku juga ingin ikut menendangnya. Tuan Qi, kami tahu Anda sangat hebat. Aku mohon padamu, ampuni anakku, lakukan saja padaku. Semut ingin mengguncang pohon, sangat sombong. Qi Zhao, kau juga tidak lebih mulia dariku. Tujuanmu mendekati Tang. Kurasa juga tidak sederhana, kan? Jika kau berani bicara satu kata lagi, aku akan mematahkan lehermu sekarang juga. Tebakanku benar. Haha. Tang, dia sama sepertiku. Lebih baik kau percaya padaku daripada padanya. Kau ini orang yang tidak tahu terima kasih. Anakku sudah begitu tulus padamu, tapi kau malah dengan pria liar ini bermain-main, mencoreng nama baik keluarga. Kenapa kau memukulnya? Pergi. Tang, kau memukulku. Kau memukulku membuktikan kau sudah memaafkanku. Kalau begitu kita lanjutkan pernikahan. Tang, kita menikah. Tang, kita menikah. Jangan sentuh aku. Kita menikah. Jangan sentuh aku. Xie Qingtang, apa maksudmu? Kau mengkhianatiku? Atau jangan-jangan kalian berdua sudah lama menjalin hubungan sampai buru-buru ingin meninggalkanku? Tapi wajar saja. Bukankah kau hanya mengincar uangnya? Sepertinya kau dan aku tidak jauh berbeda. Jiang Jing, kau menjijikkan. Kau bajingan. Aku, Xie Qingtang, sudah buta. Hari ini aku melihat wajah aslimu. Kau sama sekali tidak pantas membicarakan cinta. Aku menjijikan. Aku beritahu kau, Xie Qingtang. Kau sudah mengikutiku. Kau hanya bisa jadi milikku. Kau adalah anggota keluarga Jiang. Kau mati pun harus jadi hantu keluarga Jiang. Sepanjang hidupmu, kau hanya boleh menjadi milikku. Sejak kapan kau berubah menjadi seperti ini? Aku selalu seperti ini. Hanya saja kau bodoh, tidak menyadarinya. Aku tidak mau berpura-pura lagi. Apalagi merendahkan diriku untuk berpura-pura. Pernikahan ini tidak jadi kulakukan. Xie Qingtang, bisa kau ulangi sekali lagi? Qi Zhao, maafkan aku. Aku telah menghancurkan harapan nenek buyut dan juga menghancurkan janji Zhao Tang kita. Belum terlambat, belum terlambat. Bukankah Tuan Qi ada di sini sekarang? Semua ini masih bisa dimulai kembali. Benar, Nak. Tahu? Apa yang kau lakukan? Jika ada kehidupan selanjutnya, aku harus hidup dengan baik, tidak menjadi batu loncatan bagi siapapun,
dan juga tidak menyusahkan siapapun. Jangan. Tang. Pak Xie. Hah? Ayah? Pak Xie. Pak Xie. Ayah? Jangan menakutiku. Pak Xie. Pak Ayah. Xie, cepat bangun. Kau tidak bisa meninggalkan kami berdua. Tang, kau harus ingat, kau tidak salah. Ayah. Ayah. Ini salahku. Aku yang membawa serigala ke dalam rumah, melukai ayah dan nenek buyut. Aku salah. Tuan Qi. Pak Xie. Pak Xie. Pak Xie, bangunlah. Qi Zhao, kau sangat sakti. Aku mohon padamu. Pak Xie. Selamatkan ayahku. Aku bersedia menikahimu. Aku rela melakukan apapun yang kau minta. Ku mohon. Bangun dulu. Tidak mau. Aku tidak akan bangun. Jika kau tidak mengabulkannya, aku tidak akan bangun. Aku tidak boleh kehilangan ayah lagi. Guru, Anda tidak boleh menolongnya. Aduh, Anda, jika Anda menyelamatkan orang ini, itu akan menghancurkan semua kekuatan spiritual Anda. Dulu mungkin tidak masalah, tapi sekarang urat roh sudah hilang. Anda bisa mati. Aku selalu mengikuti takdir langit, tidak menyelamatkan orang yang akan mati, tapi demi dirimu, aku rela menentang takdir sekali ini. Sungguh. Ini seharusnya yang kau sebut persetujuan ya. Anakku. Ambil. Jangan turunkan saja. Qi Zhao, akan kuhajar kau. Hati-hati. Anakku. Anakku. Guru. Tuan Mancang, ada apa dengan Qi Zhao? Mengapa wajahnya pucat sekali? Guru mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa tuan tua. Guru. Apa? Mempertaruhkan nyawanya? Guru, aku akan menyelamatkanmu. Simpan saja energi spiritualmu yang kecil itu. Simpan saja untuk kembali ke pegunungan terdalam dan habiskan masa tuamu di sana. Tidak mau. Guru, aku ingin tetap bersamamu. Jangan mati. Kalau begitu, kau gantikan aku. Jaga baik-baik keluarga Xie. Dan juga King Tang. Guru. Qi Zhao, sadarlah. Jangan tinggalkan aku. Mengapa? Mengapa baru pada saat terakhir? Aku bisa memahami perasaanku. Guru. Qi Zhao, kau tidak mati. Sungguh melegakan. Oh iya, kontak fisik yang intim bisa juga menghidupkan kembali energi spiritual. Tuan Qi, saya datang untuk meminta maaf kepada Anda. Semua salah saya yang terlalu keras kepala, terlalu kolot, tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, hampir saja membuat keluarga Xie, membuat King Tang celaka. Leluhur kita ternyata punya pandangan jauh ke depan. Anda adalah yang terbaik. Kita ini keluarga, tidak perlu sungkan. Tidak pantas.
Kita berdua berbeda generasi. Maaf telah memanggil seperti itu. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anda terus panggil kakek guru Anda. Guru terus panggil ayah mertuanya guru. Masing-masing memanggil sesuai panggilan mereka. Bukankah ini sama-sama menguntungkan? Menarik. Boleh. Menghirup aura spiritual guru saya tidak hanya bisa memperpanjang umur, tapi juga membuat tubuh lebih kuat. Benarkah? Kalau begitu, bisakah untuk kecantikan? Garis halus di sudut mata saya ini, bisakah dihilangkan? Bisa. Aura spiritual masuk ke tubuh, lebih ampuh dari apapun. Hahaha, bagus sekali. Sok cantik, hahaha. Ayo pergi. Kemana? Untuk melakukan sesuatu yang hanya milik kita, sesuatu yang bermakna. Turunkan aku, banyak orang melihat. Kenapa takut? Wanita saya peluk sesuka hati. Ini mau balas serangan? Katakan, apakah kamu menyukaiku? Karena aku atau karena urat spiritual? Tebak saja. Tidak mau jawab berarti kamu tidak jujur.